Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin kembali mengupdate terkait banjir yang terjadi di Pakistan, teman-teman semua. Kali ini saya ingin membahas berita dari The Guardian. Ya, judulnya ini Monster Monsoon, Why the Floods in Pakistan are so Devastating. Jadi ini nanti ada beberapa pakar ya, pengamat, peneliti yang mencoba menganalisis ya, kenapa sih banjir di Pakistan ini sangat sangat menghancurkan sekali, sangat luar biasa, eh, parah sekali ya kondisinya banjir yang ada di Pakistan ini. Kita lihat beritanya teman-teman ya, sebutannya aja monster ya teman-teman. Jadi luar biasa penggunaan diksinya, pilihan katanya itu memakai monster ya, karena ingin mencoba menggambarkan betapa eh, luar biasa merusaknya ya banjir yang terjadi di Pakistan. Ya, ya di sini sih dibilang bahwa the climate crisis ya, krisis iklim dunia ini menjadi penyebab utama ya. Tapi ada berbagai faktor lain yang juga menyebabkan banjir ini terjadi. Ya. Nah, perlu perlu teman-teman ketahui update terkait banjir ini saat ini sudah lebih dari 1.000 orang ya teman-teman yang meninggal dunia akibat dari banjir ini dan 30 juta ya 30 juta saudara-saudara kita di Pakistan yang terdampak akibat banjir ini. Ini 30 juta ini 15 persennya ya teman-teman. 15% dari jumlah penduduk yang ada di Pakistan ini terdampak oleh banjir ini. Luar biasa ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bencana yang luar biasa teman-teman. Dan memang sebelum Pakistan pun sudah ada apa namanya bencana-bencana lainnya ya. Memang bukan cuma hanya di Pakistan saja. Sebelumnya Bangladesh juga apa namanya mengalami hal yang serupa. Luar biasa apa bencana alam yang terjadi ya. Dan salah satunya ini kalau kita lihat ya selalu nih memang memang kita tidak boleh sih mengkambing hitamkan hanya menyalahkan oh ini climate change ya, global warming, pemanasan global. Tapi memang faktanya memang saat ini ya berdasarkan ya ini berdasarkan analisis para peneliti ya bahwa memang ya global warming ini salah satunya iklim dunia yang begitu drastis berubah ya memang salah satu penyebab utamanya. Walaupun di sini dibilang bahwa ada kombinasi penyebab faktor-faktornya, salah satunya ya kerentanan ya, kerentanan vulnerability of poor citizen. Jadi memang sangat rentan sekali warga-warga miskin ya terkait bencana alam nih sangat rentan sekali. Dan juga secara geografis kalau kita lihat memang di wilayah Pakistan ini memang lereng-lereng yang apa pegunungan-pegunungan itu dengan lereng yang curam ya di beberapa wilayah itu. Salah satu penyebabnya dan juga kalau ini dibilang destruction unexpected ya, unexpected destruction of embankments and dams. Jadi kerusakan yang eh, tidak bisa diperkirakan sebelumnya yaitu apa tanggul dan apa namanya bendungan-bendungan yang ada dan beberapa faktor-faktor iklim lainnya. Tapi setidaknya itu penyebab-penyebab faktor-faktor penyebab terjadinya banjir yang luar biasa ini yang terjadi di Pakistan. Ini Dr. Fahad Said nih dari Climate Scientist ini, dari Climate Analytics Group ini bilang kita ini menyaksikan banjir sejarah banjir yang terburuk yang terjadi dalam sejarah eh, di Pakistan ini ya, kata beliau. Dan ditambahkan lagi oleh eh, menteri apa nih, Climate Change Minister ya.
di Pakistan. Sherry Rahman bilang bahwa 8 weeks of non-stop, ya bahkan ya 8 minggu dari non-stop ya hujan terus-menerus ini ya yang menyebabkan luar biasanya banjir yang terjadi di Pakistan. Bayangkan teman-teman ya, 8 weeks non-stop, 8 minggu tidak berhenti-berhenti. Ini luar biasa kejadian yang terjadi di Pakistan ini. Ya, kalau kita lihat ini ya bahkan ini dibilang luar biasa ya bahasanya ini super flood ya. Tadi monster monsoon, ini sekarang super flood ya. Bahasa-bahasanya yang menggambarkan sebegitu parahnya, sebegitu merusaknya banjir ini ya. Kalau kita lihat lagi ini ada penelitian ya teman-teman nih, penelitian di tahun 2021. eh, jadi setiap kenaikan 1 derajat ya, ya di global temperature, di suhu global, setiap naik 1 derajat itu akan mengakibatkan kenaikan 5% hujan ya teman-teman. Nah, ini data yang ada dari penelitian di 2021. Dan ya ini terbukti bahwa Pakistan juga sudah mengalami ini sebelumnya sejak tahun 2010. Dan ini bahkan Said ini bilang bahwa ini sudah jadi kebiasaan jadinya. Ya, setiap tahun kita menghadapi cuaca yang serba ekstrim ini, ya, serba ekstrim ini. Dan di tahun 2010 nih kata Dr. Liz Stevens dari peneliti di University of Reading UK, eh, tahun 2010 itu terjadi banjir yang sama, luar biasa parahnya, dan itu menyebabkan 1.700 orang meninggal. Ya, ribuan teman-teman ya, ini bukan kejadian biasa, tapi ini kejadian luar biasa nih, ribuan orang nih meninggal dunia. Ini satu hal yang yang sangat menyedihkan sekali teman-teman. Ya, kuncinya ya di kita karena kita sebagai sebagai manusia ya kita yang harus menjaga alam ini ya. Ya karena rusaknya alam ini ya sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Ya, ya rusaknya memang karena tangan-tangan manusia. Ini yang terjadi teman-teman. Memang ya kita harus banyak introspeksi ya, teman-teman melakukan refleksi bahwa ya kita tidak bisa menyalahkan alam karena memang kita sendiri yang merusak alam ya. Ya deforestasi, ya penggundulan hutan, ya hutan-hutan ditebang. Ya itu salah satunya teman-teman. Belum yang lainnya, kerusakan-kerusakan lingkungan yang manusia sendiri yang membuatnya. Makanya memang hal-hal ini yang harus harus jadi bentuk refleksi kita bersama. Ya. Ini kan kalau dibilang nih Pakistan nih teman-teman ya, masuk peringkat 8 dari seluruh negara yang paling beresiko sekali, ya paling beresiko sekali terhadap perubahan iklim. Ini ada Global Climate Risk Index. Ya, ini saya buka nih teman-teman Global Climate Risk Index ini webnya ini germanwatch.org teman-teman ya. Ini nomor satunya ini countries most affected by extreme weather events. Jadi negara-negara yang paling terdampak sekali oleh cuaca-cuaca ekstrim ya. Yang pertama Puerto Rico, kedua Myanmar. Oh ya ini tahun 2000 sampai 2019 ya teman-teman. Paling update-nya ini. Satu Puerto Rico, ada Myanmar, Haiti, Filipina. Nah, kalau Asianya nih, ya kalau di apa namanya Southeast Asia, Asia Tenggara nih salah satunya ada Filipina, ada Thailand masuk 10 besarnya teman-teman. Nah Indonesia nih kalau ngelihat dari warnanya, kalau ngelihat dari warnanya itu di kisaran 51 sampai 100 teman-teman. Tapi tetap saja teman-teman, negara kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya gunung api teman-teman, ya yang masih banyak yang aktif. Ya kita punya banyak
pelajaran bencana alam, tsunami di Aceh, ya luar biasa teman-teman. Jadi kita sudah punya pengalaman yang sama besarnya skalanya ya terkait bencana alam ini. Makanya ya walaupun ini dibilang kita urutan 51 sampai 100 di antara range itu, tetap saja Indonesia juga punya potensi bencana yang luar biasa. Makanya kita harus banyak-banyak bersiap diri ya, melakukan upaya pencegahan ya. Sedini mungkin teman-teman, mudah-mudahan kita terhindar dari bencana alam ya. Ini beberapa hal teman-teman yang apa namanya yang disampaikan oleh oleh beberapa peneliti ya, beberapa ahli terkait eh, apa namanya banjir yang ada di Pakistan. Intinya teman-teman mudah-mudahan dari bencana alam yang terjadi di Pakistan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil hikmah positif, mudah-mudahan kita bisa melakukan introspeksi, refleksi. Yuk kita sama-sama jaga alam. Yuk sebisa mungkin kita melakukan upaya pencegahan. Ya, bisa tanam pohon, kita tanam pohon. Yang gundul kita hijaukan kembali. Ya, kita harus melakukan refleksi. Ya, bahwa ini semua ini karena tangan-tangan manusia. Itu jelas. Ya, dalam Al-Quran pun disebut. Ya, ya. Itu karena tangan-tangan manusia sendiri yang merusak alam. Makanya itu kita sudah diperingatkan. Makanya ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita semua. Walaupun pembelajaran ini sangat pahit teman-teman. Harus bencana alam yang ribuan orang harus meninggal terlebih dahulu baru mudah-mudahan kita belajarnya nggak telat. Ya, mudah-mudahan belajarnya nggak telat. Mudah-mudahan dari ini kita masih bisa terus belajar memperbaiki diri. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudara kita di Pakistan ya bisa cepat pulih, bisa cepat bangkit, dan kita juga semua di seluruh dunia ini bisa dilindungi, termasuk di Indonesia teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa sehat selamat ya, eh, terhindar dari bencana alam ataupun bencana lainnya. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja update untuk hari ini. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.